B-News, informasi terangat, dikemas audiovisual yang tegas, lugas, tajam dan berimbang. Baik, selamat siang Bapak-Bapak yang sudah menyempatkan diri untuk bincang-bincang sebagai tokoh masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Subang. Salah satunya ada Bapak Dr. Otong Rosadi selaku tokoh masyarakat Pamanukan, dan saya juga dihadiri Bapak Sekmat Pamanukan Kota yaitu Bapak Edi Junaidi dan Bapak Ipa sebagai Kasubag dari Kecamatan Pamanukan. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak selaku pemegang kebijakan dan juga tokoh masyarakat berkaitan menyikapi bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Subang. Andai kata Bapak sebagai tokoh masyarakat memiliki kajian, silakan Bapak sampaikan. Semoga kajian-kajian untuk memperbaiki sepanjang tanggul Sungai Cipunagara itu seperti apa, dan semoga dengan paparan-paparan Bapak sebagai tokoh masyarakat dapat didengarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Saya pertama dulu kepada Bapak Otong Rosadi. Selamat siang Bapak Otong. Ya, selamat siang. Baik Pak, ada pertanyaan mewakili masyarakat. Apakah Bapak memiliki kajian Pak untuk menanggulangi, ya setidaknya meminimalisir bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Subang? Punyakah kajian untuk memperbaiki tanggul Cipunagara agar di masa yang akan datang, di saat musim penghujan dengan intensitas hujan curah hujan cukup tinggi, tidak terjadi lagi banjir dan tidak lagi terjadinya kerusakan tanggul-tanggul penahan di sepanjang Sungai Cipunagara? Baik, silakan Pak. Iya, terima kasih. Saya sebetulnya hari ini silaturahmi ini dengan Pak Edi Junaidi, Pak Sekmat, kemudian juga dengan Pak Kasubag, Pak Ipa, lebih karena saya warga Pantura, warga Pamanukan. Kalau pulang kampung, saya sendiri dinas di luar Jawa, tetapi saya lahir tahun 69, jadi sudah 51 tahun yang lalu saya tinggal di bantaran Sungai Cigadung ya. Jadi kalau di kecamatan kita ini, Kecamatan Pamanukan, paling tidak kita punya 5 lah aliran sungai yang saya paham sejak kecil. Yang pertama ada Cipunagara yang dia berada di Balai Besar Wilayah Sungai BWS Citarum ya. Lalu kemudian ada Kalen Semak, itu juga melintasi kita. Ada Cigadung, kemudian ada Kali Proyek, kemudian ada satu lagi kali-kali yang lain. Nah, mungkin lebih dari 5, tapi yang saya paham itu rata-rata biasanya kita memang banjir kita itu setiap tahun, tetapi tidak sebesar beberapa tahun terakhir ini. Saya mendengar kabar bahwa banjir yang terasa sangat besar itu oleh beberapa senior atau tokoh sepuh yang masih hidup, yang masih jumeneng, itu sekitar tahun 62-an. 62 kita sempat banjir besar, saya tentu belum lahir. Kemudian 2014 kita banjir besar juga di rumah saya, itu 1,7 meter, jadi 170 cm. Kemudian saya pikir itu tidak akan berulang karena dulu jebol di beberapa titik. Salah satu titik jebolnya itu adalah di pabrik ya Pak Sekmat, di install itu jebol di sana, ditambah juga satu di daerah Pamunggas juga jebol. Nah, dengan jebol besar itu kerugian kita dulu oleh Pemda Subang, dan ada di situsnya tuh hampir mencapai 1 triliun kerugian penduduk dengan 13 miliar kerugian infrastruktur jalan. Nah, kami berpikir dulu setelah 2014 BBWS tentu melakukan kajian dan menyiapkan planning ya mestinya dengan memperkuat tanggul, memperbaiki tanggul, meninggikan tanggul. Mungkin upaya itu sudah dilakukan mungkin ya, tetapi faktanya yang kita temukan sekarang ternyata
masih terjadi jebolnya sungai, jebolnya tanggul Cipunagara, mulai dari Rom Besar segala macam. Kalau lihat pengalaman di pabrik itu, di install itu, kan dengan dibuat persiapan yang matang kan tidak jebol lagi. Tetapi di beberapa titik-titik yang tidak diperbaiki secara baik itu ada rembesan, bahkan kemudian mengakibatkan jebol dan banjir kita tanggal 8 hari Senin itu 8 Februari demikian besar. Nah, lalu saya sendiri sebagai warga Pemanukan yang latar belakangnya hukum ketatanegaraan, saya paham mengenai tata kelola, misalnya hukum lingkungan karena bagian dari administrasi, kemudian urusan kewenangan antara pusat, provinsi, kabupaten, kota. Saya berpikir 3 hal ya. Yang pertama, banjir ini terjadi disebabkan oleh apa dan kewenangan siapa. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentu kalau tanggul sepanjang Cipunagara itu kewenangannya dari Balai Besar Wilayah Sungai. Mereka lah yang harus bertanggung jawab dengan kualitas dari tanggul itu. Lalu di mana posisi provinsi dan kabupaten? Kita kabupaten dulu deh. Nah, kabupaten tentu harus memastikan bahwa tanggul-tanggul yang di bawah kewenangan dari BBWS itu harus dijamin bahwa sesuai dengan kemampuan karakteristik debit air yang bisa diprediksi itu. Nah, ketika sudah terjadi seperti ini, maka menurut saya pihak Pemkab boleh juga mengambil inisiatif, apalagi kita punya BPBD inisiatif karena faktanya sudah terjadi bencana dan kerugiannya menurut saya sudah 2 kali lipat dari 1 triliun yang menurut Pemda tahun 2014. Maka pemerintah daerah mesti menyiapkan segera setelah banjir ini bahu-membahu dengan masyarakat, Pak Bupati langsung menjadi panglimanya untuk menyiapkan dana, menyiapkan semua keperluan untuk memastikan bahwa jebol-jebol tanggul ini bisa diperbaiki. Lalu bagaimana nanti hubungannya dengan, padahal kan ini kewenangan dari BBWS. Nah, saya pikir koordinasi itu bisa difasilitasi oleh Pak Gubernur. Tidak hanya soal banjir, tidak hanya soal perbaikan tanggul. Dampak yang masih kita rasakan sekarang adalah ketersediaan unit pengangkut sampah, karena di berbagai titik sampah kita yang sangat-sangat banyak itu juga harus segera dibersihkan. 2014 itu hampir 1 bulan penuh kita sama-sama dengan Pemda, masyarakat itu mengangkut sampah. Sekarang dampaknya lebih besar, saya pikir sampai 2 bulan kita harus selesaikan ini. Nah, di berbagai kesempatan saya bilang Gubernur harus mengambil inisiatif menjadi koordinator untuk bersama-sama dengan bupati daerah terdampak, karena kan ada Karawang, ada Subang, kemudian juga ada Bekasi, ada beberapa tempat lain. Beberapa kabupaten kota yang tidak kena dampak itu juga bisa membantu melalui koordinasi dengan gubernur untuk membantu menarik, mengangkut sampah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tentu sebagaimana saya katakan, yang ketiga, jangka panjangnya bagaimana? Nah, kalau jangka panjangnya, kami tadi ada sedikit Zoom, ini juga tidak sengaja, saya datang Zoom kemari, saya datang untuk silaturahmi, tiba-tiba sedang ada Zoom di tingkat nasional, membincangkan kita, moderatornya bahkan dari profesor dari Unsri begitu, yang ahli tentang tata kelola ini. Saya mengatakan bahwa yang penting dari ini semua juga, yang ketiga adalah soal mitigasi bencana dan kesiapan warga, paham bagaimana ketika banjir ini mesti dihadapi. Banjir tidak bisa dicegah, meskipun dampaknya yang sangat mungkin kita minimalisir. Jadi ketika suatu saat banjir kecil, bagaimana kesiapan dari masyarakat. Banjir besar suatu saat, kesiapan masyarakat juga harus dilakukan. Jadi 3 hal itu saya ulangi. Pertama, sekarang tentu harus segera diperbaiki tanggul-tanggul yang rusak itu supaya tidak ada banjir susulan, dan Pak Bupati dengan kewenangan bisa membuat diskresi, mendisposisi anggaran, memutar anggaran dari misalnya anggaran yang tidak terduga, lalu kemudian BBWS menyiapkan program ke depan supaya tanggulnya terpelihara dengan baik, dan yang ketiga BPBD harus menyiapkan bagaimana kesiapan warga menghadapi bencana yang akan datang. Saya pikir itu. Lagi saya datang ke sini hanya silaturahmi, tapi tiba-tiba
sedang ada Zoom ya, kita sempat juga tadi menyampaikan beberapa gagasan, bukan hasil kajian, tapi ini gagasan-gagasan yang saya peroleh karena pengalaman berpuluh tahun saya tinggal di bantaran Sungai Cigadung. Saya pikir itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Otong Rosadi selaku tokoh masyarakat Pamanukan. Seperti kita ketahui, penyebab banjir di daerah Pantura ini di samping mungkin agenda musiman, tetapi penyebab utamanya adalah curah hujan yang sangat tinggi, kemudian rusaknya daerah aliran sungai, serta air laut yang sangat pasang, sehingga terjadi banjir di daerah Pamanukan. Pamanukan dari 3 sungai, yang pertama Cipunagara, Cigadung, dan Kalisemak. Karena Pamanukan berada di daerah dataran rendah, itu level banjir, sehingga menyebabkan tergenang. Pada tanggal 8 Februari, pada hari Senin, Pamanukan terjadi banjir diakibatkan curah hujan yang tinggi, sehingga air Cipunagara yang kapasitas normalnya itu hanya 650 dpl, pada saat terjadi banjir itu sampai 806 dpl, sehingga terjadi luber, menyebabkan jebolnya 3 titik tanggul penahan tanah di Kali Cipunagara, yaitu di blok dusun Desa Pongas, kemudian di Desa Cahilin dan Desa Pamungkas itu sendiri. Serasanya memang saya ucapkan terima kasih ke semua elemen masyarakat, dinas instansi yang tergabung dalam Satgas Penanganan Bencana sudah berbuat maksimal. Pertama, dari sejak tanggal 8 kejadian, dari tim reaksi cepat, kemudian tanggap darurat, semua dinas instansi TNI Polri sudah bersama-sama dengan kami, dengan warga, tentang tanggap darurat. Nah, dari tanggal 8 sampai tanggal 25 Februari, kemudian dilanjutkan pada saat ini yaitu tentang pemulihan. Nah, di saat pemulihan ini memang banyak terkendala. Yang pertama, masalah penanganan tanggul yang masih jebol belum maksimal. Ini sedang diupayakan oleh BBWS bersama BPBD, dan saya juga ucapkan terima kasih atas dukungan dari teman-teman pemuda Subang Utara yang sudah melakukan donasi untuk bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Subang menanggulangi sementara, dan ini sifatnya sementara untuk jangka pendek agar banjir tidak berulang-ulang. Kemarin sempat terjadi banjir sampai 4 kali di daerah Pamanukan yang menggenangi sekitar 13.316 rumah dan mungkin sawah 926 hektar serta tambak ada sekitar 26 hektar, dan dengan jumlah kerugian estimasinya sekitar 25 miliar. Memang terkendala, tadi kami juga sudah melakukan meeting dengan beberapa pakar tentang mitigasi bencana. Tidak bisa dipungkiri lagi karena sepanjang jalur utara antara sampai Jakarta Surabaya ini hampir seluruhnya mengalami banjir. Memang banjir yang rutinitas skala sedang itu biasanya terjadi setiap bulan dan hari, itu dari Kali Cigadung dan Kalisemak yang meluap. Tapi pada tahun 2006, kemudian 2014 dan sekarang 2021 ini Cipunagara yang menyebabkan tanggulnya jebol. Nah, untuk selanjutnya kami juga selalu berkoordinasi dengan pemerintahan Kabupaten Subang melaporkan. Hanya mungkin kewenangan kami terbatas, sifatnya kecamatan itu hanya sifatnya melaporkan kepada Bupati, kemudian nanti BPBD yang akan memitigasi bencana baik pasca maupun pemulihan. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf pada seluruh masyarakat Pamanukan apabila tim dan penanganan
ketidakpuasan. Itulah kemampuan kami di pemerintahan Kecamatan Pamanukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Edi Junaidi selaku Sekmat dari Kecamatan Pamanukan. Subag Kecamatan Pamanukan, ada Bapak Ipa, barangkali ada yang perlu disampaikan dari pertemuan pada saat kali ini berkaitan dengan bencana banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Subang. Ya, terima kasih. Pada prinsipnya tadi telah disampaikan oleh Pak Otong sama Pak Sekmat. Banjir ini adalah banjir yang luar biasa sangat besar untuk Pamanukan ini, dan kita juga harus belajar dari banjir-banjir sebelumnya dan jangan terulang untuk ke depan. Artinya bagaimana kita belajar dari banjir ini. Tadi telah disampaikan bagaimana kita harus bisa memitigasi, mengedukasi kepada masyarakat tentang banjir ini. Karena banjir Pamanukan ini banjir tahunan dan 5 tahunan, dan berbeda itu jenis kapasitas banjir. Dan ini 2021 ini termasuk banjir 5 tahunan dan yang luar biasa. Artinya tadi mitigasi bencana, perawatan tanggul itu harus tetap kita prioritaskan dan kita pelihara bersama, karena itu adalah salah satu unsur untuk meminimalisir baik kerugian ataupun yang lainnya. Mungkin itu sedikit.